Indonesia merupakan negara agraris yang artinya sebagian penduduk Indonesia bekerja pada sektor pertanian. Menurut data BPS di tahun 2019, jumlah pekerja di sektor pertanian mencapai 29,46% dari total penduduk Indonesia yang bekerja. Ini merupakan sektor dengan jumlah tenaga kerja paling banyak di Indonesia. Sehingga, sektor pertanian memiliki peran penting untuk meningkatkan perekonomian dan memenuhi kebutuhan pangan. Petani Indonesia selalu diidentikan dengan pedesaan dan kemiskinan, padahal banyak sekali penduduk Indonesia yang bekerja pada sektor pertanian. Dan salah satu kelemahan petani ada pada keterbatasan akses pemasaran. Para petani juga tidak dapat menentukan harga karena banyak pihak yang terlibat membuat panjang rantai distribusi produk pertanian yang mengakibatkan harga rendah di pihak petani. Dengan kondisi ini, tentunya akan sangat sulit untuk meningkatkan kesejahteraan para petani di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hilmi Zafran Al-Mahdi. Saya dari Agribisnis kelas A dengan NIM 23032110005. Nah, saya di sini ingin mereaction video sebelumnya yang berisikan permasalahan para petani, yaitu petani memiliki keterbatasan dalam akses pemasaran dan tidak dapat menentukan harga karena banyak yang terlibat dalam rantai distribusi pertanian yang mengakibatkan harga yang diterima oleh para petani itu sangat rendah gitu. Jadi hal ini tuh tentu sangat merugikan bagi para petani, yang dimana kita tahu proses yang dilalui para petani untuk mendapatkan hasil panen yang maksimal itu sangat banyak gitu. Prosesnya itu sangat banyak, dari penanaman, perawatan hingga pemanenan. Ini memiliki biaya yang cukup mahal menurut saya. Nah, namun hasil panen tersebut dibayar dengan harga yang sangat rendah gitu. Jadi ini tuh tentu saja sangat sulit untuk meningkatkan kesejahteraan bagi para petani. Nah, saya di sini ingin memaparkan solusi yang menurut saya benar atau menurut saya secara pribadi gitu. Nah, untuk solusi yang pertama itu meningkatkan pengetahuan petani tentang pasar dan praktik pertanian yang efisien dapat membantu mereka mengambil keputusan yang lebih baik dan meningkatkan produktivitas. Lalu untuk solusi yang kedua, pemasaran langsung. Jadi para petani itu bisa memasarkan hasil panen mereka itu kepada konsumen atau pembeli secara langsung. Kayak contohnya tuh ke pembeli, ke orang atau ke restoran atau ke pabrik-pabrik atau ke wirausaha yang lainnya, yang nantinya mereka itu membeli dengan harga yang normal dan yang wajar gitu, tanpa melalui perantara, yang dimana kita tahu perantara itu akan membeli hasil panen para petani dengan harga yang cukup murah untuk mereka mendapatkan keuntungan tersendiri begitu ya. Ini tuh tentu sangat merugikan bagi para petani. Lalu untuk solusi yang ketiga, yaitu kemajuan teknologi yang kita tahu sekarang, itu seperti contohnya handphone. Nah, kita tuh harus memanfaatkan kemajuan teknologi ini. Jadi, kita tuh bisa mencari informasi harga yang ada di pasaran, sehingga kita tuh bisa mematokkan harga yang akan kita berikan kepada para pembeli begitu. Lalu dengan teknologi sekarang, kita juga bisa menjual hasil panen itu secara online. Nah, ini juga dapat memberikan atau membantu para petani untuk mendapatkan harga yang lebih adil. Lalu untuk solusi yang keempat, kita dapat meminta dukungan dari pemerintah. Jadi kayak kita tuh
bisa meminta dukungan dari pemerintah dalam bentuk apapun, kayak contohnya tuh subsidi lah. Nah, yang paling umum itu subsidi. Nah, kita bisa meminta bantuan kepada pemerintah itu berupa subsidi kayak pupuk atau obat-obatan gitulah. Lalu yang kelima, kita bisa membuat perjanjian kontrak dengan pembeli. Nah, perjanjian ini itu kita dapatkan atau kita buat sebelum kita melakukan penanaman. Nah, jadi kita tuh mau menanam apa, tapi sudah ada yang kayak istilahnya kayak pemborongnya gitu. Jadi kita tuh bisa kita menanam, tapi udah ada yang udah bekerja sama untuk perjanjian. Jadi kita misal si A menanam, lalu yang si B tuh udah bilang, ini aku beli ya, begitu, ini aku beli dengan harga segini. Nah, kalau harga tersebut itu udah pas, udah cocok, nah bisa dibuat perjanjian seperti itu. Jadi hasil panen ketika yang ditanam oleh si A ini udah waktunya panen, maka langsung diberikan kepada si B. Nah, si B ini langsung memberikan uang yang dijanjikan pada saat sebelumnya gitu. Lalu yang terakhir, menurut saya solusi yang terakhir yaitu mengembangkan keahlian berbisnis dalam meningkatkan keahlian berbisnis pada para petani. Nah, jadi pemahaman para petani dalam berbisnis itu dalam manajemen bisnis itu cukup rendah begitu. Jadi kita tuh bisa meningkatkan pemahaman para petani dalam bentuk keuangan atau pemasaran lah. Ya pokoknya semuanya itu harus ditingkatkan begitu. Jadi kebanyakan para petani itu ketika ada pembelian dalam jumlah besar, itu mereka kayak langsung jual aja gitu ya, tanpa memikirkan keuntungan atau kerugian yang didapatkan gitu. Jadi mereka itu seharusnya memperhitungkan biaya yang mereka keluarkan dalam mereka melakukan pertanian ini. Jadi kayak mereka itu dari mulai penanaman, perawatan hingga pemanenan itu tentunya ada biaya kan. Nah, mereka tuh seharusnya tuh menghitung semua biaya dari awal hingga akhir. Jadi mereka tahu ketika ada pemborong yang akan membeli hasil panen mereka ini, mereka tuh tahu gitu loh, hal ini harga segini itu wajar atau enggak, harga segini itu merugikan saya atau enggak gitu loh. Jadi mereka itu lebih tahu tentang kerugian dan keuntungan begitu. Mungkin cukup begitu saja dari saya. Ketika mungkin ada kesalahan saat pemaparan atau lain sebagainya, pokoknya ketika mungkin ada kesalahan dari saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya Giri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.